Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Mbak Mas, tetap jaga kesehatan ya. Pesannya dari Pak Roman, ini sudah musim penghujan. Penghujannya itu puncaknya Mbak Mas ya, karena sudah hujan di pagi hari dan cuacanya pun juga sangat dingin. Jadi Pak Roman harapkan tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Oke, Mbak Mas. Yang kedua, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa, Mbak Mas. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Mas, langsung saja ya Mbak Mas ya. Langsung saja dibuka MS Word-nya, Pak Roman langsung buka ke MS Word-nya. Sudah? Sebentar nih kenapa? Lah, kok kayak gini sih malah diem kabeh. Oke, sudah Mbak Mas? Oh. Ya? Saya tadi kepencet punya Pak Roman. Oke, Mbak Mas. Sekarang Pak Roman ikutin Pak Roman, kita akan atur dulu Mbak Mas. Yuk, klik layout, klik layout. Klik layout. Ya. Klik layout, terus kemudian klik size, CZ ada CZ? Ada CZ? Ada CZ? Nah. Ya. Kalau sudah, Mbak Mas, di sini ada A4. Ada A4 enggak? Atas sendiri. Ada? Ada ukuran A4, size A4? Ada, Mbak Mas? Halo, Mbak Mas? Ada? Ada. Ada, diklik A4. Pilih A4. Sudah? Kalau sudah, kita samakan terlebih dahulu, Mbak Mas. Kita samakan terlebih dahulu. Kita atur marginnya. Ya, marginnya klik anak panah kecil yang ada di sini, Mbak Mas. Sudah? Muncul seperti ini? Sudah belum? Oke, kalau sudah, sekarang yang topnya kita ganti ke angka 3 cm, tidak usah kasih cm ya, ganti ke angka 3 ya. Terus kemudian left-nya kita ganti ke angka 4, ganti ke angka 4. Terus kemudian bottomnya kita ganti ke angka 3, dan right-nya juga kita ganti ke angka 3. Jadi 3433. 3433. Jadi sebelum mengetik kita atur dulu. Lihat oke, Pak. Kalau sudah belum 34? Sudah. 34 33 sudah. Kalau sudah? Nah. Oke. Ya. Nah, oke Mbak Mas. Sekarang ininya pastinya marginnya yang ada di sini pasti abu-abunya panjang, ada sampai di angka 4. Ya enggak? Ya kan? Itu di kiri. Oke. Sudah? Siap ya? Ya, Mbak Mas, kita mulai mengetik, jangan ada spasi di awal seperti ini. Jangan dikasih spasi. Karena kita sudah ada marginnya yang sebelah kiri banyak, jangan ada spasi lagi.
Paham ya Mbak Mas ya? Yuk kita mulai mengetik. Siap mengetik Mbak Mas? Siap ya? Yuk kita ketik teknologi informasi. Agak cepet ya. Dah. Kalau sudah, karena ini judul, setelah judul pasti kita turunkan. Kalau kita menurunkan menggunakan menggunakan enter, betul, menggunakan enter. Yuk, siap ya, kita mulai mengetik cepat ya. Siap ya, Mbak Danes, Mas Rehan? Siap ya? Oke. Siap. Yuk. Semakin spasi, kita cepat ya, artinya semakin berkembangnya spasi teknologi spasi maka spasi juga semakin spasi banyak spasi bidang spasi yang spasi ada dan spasi dah Pak Arman tungguin. Sudah? Sudah? Sudah belum? Dan Sudah. perlu, ketika ngetik perlunya turun sendiri enggak? Perlunya turun sendiri enggak? Enggak turun sendiri, Mas Rehan? Enggak? Ya. Enggak turun sendiri? Yakin nih? Yakin? Pak Arman tanya, tulisanmu di sini bener enggak? Ada yang kurang hurufnya enggak? Turun sendiri. Ya, Mbak Danes, ada yang kurang enggak? Perhatikan. Ya, kalau di sini kurang, mesti dia akan turun. Enggak ini Mbak Mas, enggak turun Mbak Mas. Ya, perlu untuk dikembangkan. Titik. Spasi. Udah? Sudah. Sudah? Terus kemudian salah satunya adalah teknologi informasi. Titik. Spasi. Mbak Mas, ini kalau Pak Roman kamu bilang Pak sudah, ini Pak Roman lanjutkan terus loh ya. Ya. Ini merupakan bidang yang dia nanti turun sendiri berkaitan
erat dengan perkembangan teknologi. Titik spasi. Tanpa adanya teknologi, sudah belum? Halo, Mbak Mas, sudah belum? Mas Rehan, sudah belum? Yuk, para melanjutkan. Pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi perancangan, koma, maaf, salah Mbak Mas. Secara umum adalah dihapus dulu. Adalah teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, koma, mengubah, koma, menyimpan, koma, mengomunikasikan, koma, dan menyebarkan informasi. Titik.
Sudah? Kalau sudah, Mbak Mas, ini kita sudah mendapatkan satu paragraf, ya. Kita sudah mendapatkan satu paragraf. Kalau satu paragraf itu berarti terdiri dari beberapa kalimat ya, Mbak Mas ya, seperti ini. Karena kita mau pindah ke paragraf berikutnya, berarti ya kita harus tekan enter satu kali, Mbak Mas. Jadi dalam satu paragraf itu tidak ada enter, ya. Kalau kamu nulisnya sesuai dengan Pak Roman, pasti hasilnya sama. Karena margin sama kertasnya sudah kita atur sama, ya. Yuk, lanjut lagi. Teknologi informasi, lagi teknologi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, ya Pak Arman tungguin ya, kecepatan enggak Pak Roman? Mas Rangga, Pak Roman kecepatan enggak? Kecepatan. Kecepatan, ya ada Pak Roman tungguin. Hilang gunku. Sudah, Pak. Udah? Oke. Memperoleh, menyimpan, spasi, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi, titik.
Udah? Hai, Pak. Yo, enter. Kita pindah ke paragraf ketiga. Nah, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software. Masih ingat ya, hardware dan software? Untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Titik. Selesai. Informasinya kok inform. Informasi sudah belum? Belum.
Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Yuk, berarti sekarang kita memiliki berapa paragraf, Mbak Mas? 3. 3. Oke, kita memiliki 3 paragraf. Mbak Mas, yang perlu diperhatikan adalah, ingat, dalam satu paragraf itu tidak ada enter. Jadi jangan pernah ada ketika ini Pak, ini mau turun, kok saya tidak turun-turun, saya turunkan seperti ini Pak, tidak boleh. Ini lagi Pak, ini turun lagi, tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Ini kalau kayak gini, itu kelihatan sekali di enter-enter Mbak Mas. Makanya ketika pas kamu di sekolahan, itu Pak Roman tahu, kenapa kok punyamu di enter? Itu kelihatan Mbak Mas. Ya, kelihatan sekali kalau di enter. Nah, ya kan? Kelihatan. Oke, sudah? Mas Lutfi, bisa diperhatikan Mas Lutfi? Bisa ya? Yuk. Selanjutnya Mbak Mas, lihat di buku paket halaman 51 Mbak Mas. Buku paket halaman 51. Sudah belum? Buku paket halaman 51. Sudah. Ya. Di buku paket halaman 51, yang bagian A itu adalah menentukan jenis dan ukuran huruf. Nah, Pak Arman mau tanya Mbak Mas, kalau huruf di komputer itu namanya apa ya Mbak Mas ya? Halaman berapa, Pak? 51. Yang bagian A. Kalau huruf di komputer itu namanya apa ya Mbak Mas ya? Ada yang tahu? Bukan teks. Kalau teks itu tulisannya, Mas. Kalau teks itu dianggap tulisannya, tapi ini hurufnya. Hurufnya itu namanya adalah font. Namanya apa, Mas? Font. Font. Font itu F-O-N-T. Font. Kita pakai ejaan bahasa Inggris. Nah, font itu terletak di mana sih, Pak? Font itu terletak di halaman 52. Ya, font itu terletak di halaman 52. Nah, terus di mana, Pak, caranya pegang mouse-nya? Klik home, klik home, klik home. Ya. Nah, di sini ada grup font di sini, Mbak Mas. Ini namanya grup font. Grup font, fontnya di mana, Pak? Di tulisan Calibri Body. Calibri Body ada tulisannya font, ada tulisannya ini, Mbak Mas? Punyamu ada? Ada ya? Kalau ini dideketin, maka tulisannya adalah font. Terus kemudian yang angka 11, sebelahnya itu ada angka berapa? Angka 11, betul? Punyamu? Betul? Angka 11 ini namanya adalah font size. Jadi kita dapat dua, Mbak Mas. Satu font size. Kalau yang di 2007 sama 2010 itu namanya, yang ini Mbak Mas, itu namanya adalah font style, Mbak Mas. Ya, gaya tulisan. Jadi untuk merubah-rubahnya. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya, Pak? Cara menggunakannya yang pertama itu bisa kita atur dari awal, Mbak Mas. Jadi kita pilih dulu. Kita milih dulu, baru kita mengetik. Itu cara pertama. Cara yang kedua, itu seperti Pak Roman, itu biarkan kita tulis semuanya dulu, terus baru kemudian kita mengolahnya, Mbak Mas. Paham ya? Yuk, sekarang untuk menggunakannya, judul teknologi informasi ini di blok seperti ini, Mbak Mas. Sudah? Nah, yuk, yang di Calibri Body tulisannya ini, kamu klik satu kali. Yang anak panahnya. Anak panahnya diklik satu kali. Sudah? Sudah muncul sama seperti Pak Rahman? Ya, Mbak Mas, yang tulisan Calibri Body, yang di sini ada agensi, yang di sini ada Aleph, ini ada Algerian, ini semuanya itu jenis-jenis fontnya, Mbak Mas. Ya, jadi kita bisa diklik-klik, kita turunkan. Mbak Mas, ini urut ya. Ini A semua dulu dihabiskan. Kalau sudah A habis, kemudian di B urut terus kemudian kalau kita turunkan terus kemudian B habis, pindah ke C habis, pindah ke D habis, pindah ke seterusnya.
Ya. Sekarang kita pilih yang C, Mbak Mas ya, yang C. Kita cari yang C itu tulisannya adalah Comic Sans MS, Mbak Mas, di sini, Mbak Mas. Comic Sans MS tulisannya. Ketemu enggak kalian? Harusnya setiap komputer ada karena ini bawaan dari Windows. Comic Sans MS. Ketemu? Ketemu ya? Kalau sudah ketemu Comic Sans MS, kamu klik saja, Mbak Mas. Ya, ketemu klik saja. Klik ya. Tulisannya berubah ya, Mbak Mas ya? Jenisnya ya, gayanya ya. Ya, terus kemudian size-nya diganti ke angka 14. Size-nya ganti ke angka 14. Semakin tinggi angkanya berarti akan semakin besar tulisannya. Oke, sampai sini paham? Ya. Terus kemudian dilepas, bloknya dilepas dulu. Kita pindah ke paragraf 1. Paragraf 1 di blok seperti ini, Mbak Mas. Ya, di blok seperti ini. Paragraf 1. Paragraf 1 di blok seperti ini. Mbak Mas, yang perlu diketahui ketika posisi ngeblok seperti ini, jangan sekali-sekali menekan tombol apapun yang ada di keyboard. Ya, spasi, Mbak, spasi. Kalau kamu tekan spasi pasti hilang. Ya. Terus gimana, Pak? Di Ctrl Z. Pak, saya menekan tombol P, Pak. Salah, Pak. Kok terjadi seperti ini? Hilang. Nggak usah takut. Ctrl Z. Paham ya, Mbak Mas ya? Jadi kalau posisi ngeblok jangan ditekan apapun yang ada di keyboard. Termasuk yang di sini, Mbak Mas. Jika kamu salah ngeblok seperti ini, jangan ditarik. Jangan ditarik seperti ini. Nanti kalau ditarik seperti ini, langsung diunduh. Kalau kamu langsung benerin lagi seperti ini, morat-marit, Mbak Mas, tulisannya. Ya. Paham ya? Jadi langsung aja di Ctrl Z. Seperti ini. Jangan dilanjutkan. Satu kali salah langsung unduh. Jangan dilanjutkan. Ya, sama seperti ketika gambar. Kalau sudah di blok seperti ini, Mbak Mas, dalam paragraf, perataan paragraf di MS Word itu ada 4, Mbak Mas. Yang pertama adalah rata kiri left, yang kemudian rata tengah center, rata kanan right, rata kanan dan kiri itu bukan left right tapi adalah justify. Nah, justify-nya di mana, Pak? Justify-nya itu di sini, Mbak Mas. Ini loh, ini left, ini center, ini right, ini justify. Justify-nya di sini. Diklik justify-nya. Justify-nya diklik. Sudah belum? Justify-nya sudah diklik. Yang terjadi apa, Mbak Mas? Pak Arman mau tanya. Yang terjadi adalah tulisannya rapi. Rapi enggak? Danes? Rapi enggak? Rapi kanan dan kiri. Mas Rehan, punyamu rapi enggak? Ya, rapi. Rapi kanan dan kiri. Langkah kedua, Mbak Mas, seperti di halaman 52 itu, cara mengganti fontnya itu berada di menekan tombol panah yang ada di sini, Mbak Mas, di font. Diklik. Muncul seperti ini enggak? Muncul seperti ini enggak? Nah, nah, sudah? Halo, ini ada suaranya enggak sih? Sudah. Ya. Kalau sudah, Mbak Mas, sekarang kita klik yang agensi FB, Mbak Mas. Coba kita klik agensi FB. Agensi FB diklik. Ya, agensi FB diklik. Nanti previewnya di sini, Mbak Mas. Nanti tulisannya akan berubah yang ada di sini. Ya. Kemudian size-nya kita klik ke nomor 12. Sudah? Kalau sudah, kita langsung aja kita klik OK. Berubah enggak? Seperti mengotak-ngotak ya tulisannya ya. Kalau sudah kita lepas, Mbak Mas, kita lepas. Ya, kita ganti ke paragraf kedua. Paragraf kedua di blok seperti ini, Mbak Mas. Nah, kalau sudah kita klik center yang di sini, klik center. Ini klik center. Sudah, klik center. Kata tengah ya. Nah, Mbak Mas, sekarang dilihat di halaman 53. Yang halaman 53 itu adalah menentukan jarak spasi. Yang bagian apa itu? B. B, menentukan jarak spasi. Menentukan jarak spasi, yang dimaksud jarak spasi di sini bukan jarak spasi antar huruf.
ya, atau antar kata, tetapi di sini adalah jarak spasi antar baris, Mbak Mas. Nah, terus letaknya di mana, Pak? Letaknya itu di sebelah kanan justify. Namanya adalah line and spacing paragraph. Kamu klik line and spacing paragraph, Mbak Mas, di sini. Sudah? Ketemu? Ketemu? Line and spacing paragraph? Sudah ya? Sudah, kalau sudah, Mbak Mas, coba kamu pilih 1,0, tapi jangan diklik. Jangan diklik, dipilih saja, digeser-geserin mouse-nya. Ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Ada ya, Mas Rehan? Ada perubahan ya? Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin renggang. Bukan semakin jauh ya. Semakin renggang. Kita biasanya menggunakan yang mana, Pak? Yang kita pakai itu yang 1,15 atau yang 1,5. Kita pakai yang 1,5 saja. Diklik 1,5-nya. Ya, diklik 1,5-nya. Sudah sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Selesai? Selesai, Mbak Mas? Bisa ya? Mudah ya? Nah, hari ini kita belajar tentang satu font, kemudian font size, terus kemudian perataan paragraf, terus kemudian yang terakhir adalah line and spacing paragraph. Jadi ya Mas, jangan lupa tulisan kamu disimpan. Klik file, klik save as. Atau klik save as, tulis nama kamu, ditulis teknologi informasi. Ini Mas Lutfi malah lari-lari ya, mainan ya. Oke, Mbak Mas, sebelum Pak Roman akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.